melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersuka cita katakan bersama-sama. Bahwa saya mau menyaksikan apa ya, saya mau catatan ini. Jadi ini untuk melayani dengan kasih. Di sini kan mau menjadi hamba Tuhan ya untuk pemerintahan adik-adik ya. Nah, Tuhan telah memilih saudara-saudara adik-adik ini sebagai hamba Tuhan. Tentunya Tuhan mempunyai rencana yang tidak terputus. Artinya dari awal sudah Tuhan pakai, saudara sudah ditunjuk oleh Tuhan. Saya percaya itu mempunyai maksud dan tujuan yang terbaik untuk saudara. Amin. Ya. Jadi di sini saya mau memberikan kesaksian bahwa Anda pernah terpikir nggak bahwa sampai hari ini Anda itu melayani untuk siapa? Ya. Jadi mengapa Anda melayani? Otomatis kalau melayani itu kita meluangkan waktu, tenaga, biaya itu untuk melayani sesama. Tentunya kita butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan itu kita tentunya dengan iman, harapan dan kasih. Dari ketiganya ini kita tentunya Anda mungkin semua sudah lebih hafal ya bahwa kasih itu adalah yang paling penting. Ya, jadi satu hal yang perlu kita sadari bahwa sampai saat ini kita bisa melayani itu karena semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, amin saudara. Ya, sampai saat ini pun kita dari grup LPF, dari MCP MFI, juga mungkin dari yang lainnya datang ke tempat ini pada Timan itu semua karena karunia Tuhan. Ya, bersama tadi bertemu di sini itu karena karunia Tuhan. Saya juga minta maaf pada saat waktu panitia menghubungi saya, sebenarnya saya juga sempat tidak ragu gitu loh ke sini. Tapi saya percaya saya berada di sini semua karena saya bilang kepada adik-adik memotivasi untuk menjadi hamba Tuhan memang tidak mudah. Kalau tidak mempunyai hati di mana kita melayani. Karena kita melayani itu bukan melayani manusia, saudara. Kita melayani Tuhan. Artinya kita harus dengan segenap hati kita untuk melayani. Nanti mungkinnya Anda dikirim ke pedesaan. Tentunya Anda tidak memikirkan itu tentang PK, ya, tentang diri sendiri. Tapi Anda dipilih oleh Tuhan menjadi pilar-pilarnya Tuhan, menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan, dan menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Dari saat ini, semenjak Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, Anda harus sungguh-sungguh, karena untuk peduli
dunia luar tidaklah mudah. Untuk ke dunia luar tidaklah mudah. Artinya Anda harus berjuang. Anda harus menghidupi dirinya sendiri untuk bisa berkarya keluar, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Anda menjadi hamba Tuhan hanya karena PK. PK itu Tuhan akan berikan semuanya. Segalanya Anda cukupkan itu dari Tuhan. Karena pada saat Anda sudah dipilih oleh Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu sudah Tuhan atur. Jadi kita yang sudah dipilih harus berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ya, amin saudara. Ya, di sini saya membagikan firman Tuhan, yaitu mungkin nanti dari Ibu Pite, saudara saya yang akan membagikan firman. Di dalam kesaksian ini saya membagikan firman juga bahwa Yohanes 3 ayat 16 berbunyi bahwa kasih karena begitu besar kasih, saya ulangi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anaknya, sehingga kita harus sungguh-sungguh melayani itu dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, jadi itu yang bisa saya bagikan. Ya, kesempatan itu tidak datang dua kali, saudara. Benar? Ya, kesempatan itu hanya datang sekali. Artinya kalau Tuhan sudah memilih saudara-saudara di tempat ini melayani dan menjadi hamba Tuhan, itu harus komitmen yang Anda sampai ke hati, sampai ke dalam. Jangan hanya asal-asalan buat saya hanya asal-asalan begitu. Jadi sungguh-sungguh minta suara Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan juga bisa menghidupi diri sendiri. Karena kalau misalnya di pedesaan Anda harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, Anda harus terbisa. Artinya Anda harus berusaha untuk menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi, mungkin membantu orang-orang di sekitar sana. Mungkin nanti ada pelatihan ya Pak ya, mungkin dari teman-teman LOF, yaitu dari saudara Lea mungkin ya, yang itu untuk memberikan pelatihan dari backup atau apapun, itu harus dipelajari sungguh-sungguh. Karena itu bukan asal-asalan saudara. Tuhan telah memanggil teman-teman kita ini untuk mengajari, untuk memberikan pelatihan itu sebagai bekal kita untuk dimana Anda nanti ditempatkan di mana Tuhan tentukan. Amin. Ya, itu aja yang saya bagikan, bahwa saat ini memang menggunakan kesempatan itu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya bisa hanya memotivasi itu, semangat berjuang, bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kemenangan dan juga Anda sebagai pengalaman dan Tuhan. Amin saudara. Siap untuk bekerja di dalam Tuhan? Siap? Ada lagi kalau FFBN? Siap? Untuk mereka bisa bersatu, kita sama-sama mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati.
dia melakukan hanya kami memuji Tuhan, kami menyala-nyala. Kami selalu berkata Roma 12 dan 11, jangan ada yang kasih lalu berdoa. Yang mau sesuatu yang tinggi-tinggi, tapi saya mau sharing tentang perjalanan saya bersama dengan Tuhan waktu seusia kalian. Saya pernah ada di usia 18, 19, dan 20 tahun. Saya mau cerita mengenai perjalanan saya bersama Tuhan di usia itu. Itu aja. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita baca gantian ya, dari yang ayat genap perempuan dulu, kemudian ayat ganjilnya bapak-bapak. Matius 24 ayat yang ke-20, ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak-bapak, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ibu berpuan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berolehlah 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Setelah itu, keluarlah
saudara, sebenarnya talenta itu artinya dalam bahasa Yunani talanton. Talanton itu sejenis skala atau bagi timbangan. Nah, bagi timbangan itu satu talanton atau satu talenta itu beratnya 36 kilo. Pada zaman itu di Yunani, di Yahudi sana, berarti mereka menggunakan mata uangnya apa? Perak. Nah, bayangkan kalau satu talenta itu 36 kilo, berarti 36 kilo perak. 36 kilo perak itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau kita baca di Alkitab sering ada kalimat mata uangnya dinar. Nah, satu dinar itu adalah upah masa kerja satu hari di zaman itu. Jadi kalau 6.000 dinar sama dengan upah 20 tahun kerja. Jadi kalau kita samakan satu talenta ini dengan uang, maka nilainya adalah upah 20 tahun kerja. Berarti kalau kita lihat satu talenta itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Tapi waktu kita baca, waktu pertama kali kita baca ini, sebelum saya jelaskan soal 1 dinar, 6.000 dinar, berapa kilo, kelihatan sedikit nggak kalau dibandingkan yang 5 dan 10? Nah, itulah sering kita sebagai manusia menilai yang Tuhan berikan ke kita itu sedikit. Kenapa kok saya bawakan hal ini? Saya melihat talenta itu bukan hanya sebagai sebuah berkat kepandaian atau pemberian. Sebenarnya kalau saya baca dari tempo ini, talenta itu bicara mengenai tanggung jawab. Tadi kan dibilang itu skala, berarti kan pemberat, untuk ukur berat, berarti beban. Talenta itu sebenarnya bicara juga mengenai beban, mengenai tanggung jawab. Nah, kalau kita tanya, kok dikasih 1, dikasih 5, dikasih 10, itu hak prerogatif Tuhan. Sama dengan kenapa saya dilahirkan dengan papa mama yang ini, kenapa saya lahir sekarang kok tidak tahun kemarin atau tahun depan, kenapa kita matinya masih 90 tahun lagi atau lusa atau bagaimana, itu hak prerogatif Tuhan. Nah, di sini saya lihat Tuhan memberikan berbeda-beda menurut kesanggupan yang Tuhan lihat dalam diri kita. Nah, cuman kadang banyak manusia, banyak dari kita seperti yang tadi, dapat 1, terus pikirannya sudah jahat sama Tuhan. Tuhan itu jahat loh sama kita. Nanti kalau dia menuntut ini dan itu, serba ketakutan. Dilihat di situ kan ya, yang gambar tadi satu talenta bilangnya apa? Dia ketakutan dan lain sebagainya. Dan dia tidak mengerjakan talenta itu. Padahal kan talenta itu bicara mengenai tanggung jawab, bukan cuma bicara mengenai berkat punya kemampuan. Support kalau punya kemampuan. Jadi talenta bicara mengenai tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jadi kalau terima 1 seharusnya kita bukan sedih atau merasa minder atau merasa aku kok cuma begini ya. Sering nggak ada yang di sini merasa saya kok beda ya. Kenapa kok saya ini cuma begini ya? Kenapa orang lain bisa begitu dan ini dan itu? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya hanya cuma sekedar ini? Kenapa orang tua saya harus meninggal duluan? Kenapa orang tua saya harus miskin? Kenapa orang tua saya harus berpisah? Kenapa saya tidak bisa sekolah seperti teman-teman saya yang lain dengan segala bidang yang saya mau? Kenapa saya tidak bisa jadi apa yang saya mau? Kenapa teman-teman saya bebas memilih ini dan itu? Kenapa saya selalu terbatas? Sering tidak kita merasa begitu? Sama dengan tidak yang sama yang 1 talenta tadi. Dan apa yang kita kerjakan? Menggali lubang, menyembunyikan 1 talenta tadi. Terus sembunyi dengan kekurangan-kekurangan. Betul? Betul apa tidak betul? Betul. Padahal 1 talenta itu
Jadi apa yang harusnya kita lakukan? Menerima, accepting, menerima diri kita. Are you 1 or 2 or 5 or 10? Apakah kalian itu 1 atau menerima 5 atau menerima 10? Coba lihat ke bawah, kalian akan menjadi 5. Betul? Karena ada yang 1 di bawah. Kalian akan menjadi 1 kalau terus melihat ke atas, karena ada yang 5, ada yang 10. Terus akan begitu. Betul? Nah, apakah kita bisa menjadi 5, menjadi 10, menjadi 1? Bisa. Tergantung bagaimana kita meresponi apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. 1, tapi kalau dikerjakan, tadi 5 menjadi 5, 10 menjadi 10, 1 bisa menjadi 1. Setelah kita kembalikan Tuhan 1, jadi 1. Tuhan bisa kasih lagi nggak? Bisa. Apakah tetap menjadi 1? Tidak ditulis mungkin. Tapi ditulis lanjutannya adalah yang tadinya 10 bahkan ditambahin dari yang 1. Artinya masih ada cerita lanjutan untuk dikasih lagi kan? Nah, dikasih laginya tergantung apa? Berarti tergantung bagaimana kita menjalankan apa yang sudah dikasih. Berarti ini kan nggak berhenti story-nya, tidak berhenti seperti kehidupan terus kok berputar. Kita terima berkatnya, dikasih kesanggupan. Kita punya tanggung jawab di sisi lain. Tanggung jawab kita kerjakan. Kerjakan mendatangkan apa? Berkat lagi. Berkatnya muncul lagi apa? Balik lagi apa? Tanggung jawab lagi. Itu akan terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Jadi yang namanya berkat, kemampuan, kesanggupan, talenta itu mendatangkan sisi lain dari tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi step pertama adalah terima. Apapun kita, belajarlah untuk menerima. Menerima bahwa kita ini pilihan Tuhan. Tidak semua orang diberikan berkat, tanggung jawab, dan kesanggupan yang sama. Dimanapun, bagaimanapun kita dipakai dan ditempatkan. Semuanya itu untuk tujuannya kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita lihat, wah itu kayaknya bukan saya Tuhan, nggak mungkin, belum tentu. Jadi kita harus belajar untuk menerima. Kalau kita sudah menerima, kita jadi tahu kamu menggenggam berapa. 1, temanmu menggenggam berapa? 5. Nggak apa-apa. One day kamu akan jadi 10 tanpa melewati 5. Apa bisa? Seasal setiap dengan yang 1 tadi. Dan setelah menerima, apa yang harus dilakukan? Tadi dibilang menggali lubang, ya kan? Tapi ada yang kedua, mengerjakan. Mengerjakan ini bagaimana? Banyak. Satu Alkitab ini adalah nasihat untuk mengerjakan itu. Betul tak? Satu Alkitab ini menceritakan tentang bagaimana kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita, tanggung jawab talenta yang sudah kita terima tadi sebagai berkat. Mulai dari misalnya ini saya ambil satu ayat mengenai Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadamu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang pertama, kita harus meminta. Lewat apa kalau minta? Doa. Setelah doa apa? Belajarlah sama semut. Apa bisa kalau kita doa tiba-tiba berkat turun dari langit? Ya bisa. Tapi dasarnya dari doa itu apa? Iman. Meminta sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Yang namanya mujizat disebut mujizat. Itu ketika sesuatu yang tidak pernah kita tahu bisa aja. Sesuatu yang tidak pernah terjadi bisa terjadi. Itu namanya mujizat. Jadi kalau sesuatu itu sudah biasa, itu namanya mujizat bukan? Bukan. Nah,
yang tidak terjadi itu butuh apa? Iman. Iman diperkuat dengan doa. Tapi zaman sekarang, kalau kita mau zaman dulu gampang, ayam jadi anggur gitu ya. Tapi setelah zaman perjanjian baru pun kan sudah tidak banyak. Tapi apakah mujizat itu sudah hilang? Tidak, tetap ada. Tergantung dari kita. Kita minta, kita kerjakan. Belajar dari siapa tadi bilang? Semua hewan yang terkecil yang paling tidak berharga. Semua dibanding gajah dia cuma punya satu malah nol. Mungkin ya. Tapi di antara semut yang lain raja semut talentanya 10. Iya kan? Jadi seekor semut Tuhan bisa pakai untuk kita belajar. Kita manusia harus belajar dari gajah dan singa loh. Tidak ada dua semut yang hewan besar. Dari yang terkecil, seekor semut kita belajar mana tanggung jawab mengerjakan. Tinggal di sini bangunnya pagi Bu. Iya Pak Yakin Mas. Lalu bangun jam berapa Pak? Ibadah setengah 4. Setengah 4. Ngantuk suruh sujud berdoa nangis-nangis. Aku ya kesel nangis-nangis tiap tahun Tuhan. Ya enggak? Ada enggak perasaan begitu kadang? Yang kerja juga Bapak Ibu. Aku ini loh wis kerja katanya suruh jujur. Jujur bukannya tambah mujur tapi ajur. Betul enggak Pak? Bu. Iya enggak? Jujur di sekolah. Aku ini loh enggak nyontek. Loh masih kena salah. That's life. Itu hidup. Tapi apakah dengan begitu kita boleh milih untuk tak gali aja lubang itu harus males. Tuhan itu loh aku gak bikin salah pun aku salah kok. Betul gak? Apa gak sebenarnya? Saya ini gak bikin salah. Tapi orang menyalahkan saya terus. Terus tak sembunyi aja di dalam lubang. Apa kita mau begitu? Tidak. Mengerjakan itu pekerja keras. Tapi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang lain, banyak kok yang diajarkan. Jadilah tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Kemudian belajar lagi mengenai hati yang mau memberi, mau mengampuni. Tuhan Yesus bilang apa? Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Demikian sebaliknya. Bu, nulisnya gampang, bacanya gampang, prakteknya susah. Bisa selama kita mau. Jadi kalau kita belajar tadi, saya ulang lagi. Kalau kita sudah terima satu talenta, kita harus belajar untuk menerima kondisi kita dan dilihat kita ini bisa apa. Nah dari yang kita bisa apa ini kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan segala yang dikatakan di Alkitab ini nggak cuma ditulis, tapi dikerjakan. Sebagai hamba Tuhan juga, saya tidak yakin kalau Pak Yakin mengajari cuma kamu baca Alkitab, belajar Alkitab hanya untuk menyampaikan firman. Tidak kan Pak Yakiman? Belajar Alkitab untuk dikerjakan Alkitabnya. Modalnya 1 menjadi 5 atau langsung suruh passing jadi 10 itu adalah mengerjakan semua isi Alkitab bukan sebagian. Bukan yang kamu suka toh. Bukan yang enak-enak saja, tapi yang tidak enak juga kita harus kerjakan. Maka itu akan terus berputar. 1 bukan tidak mungkin tiba-tiba akan menjadi 10. Setelah 10 tidak mungkin kita akan terus merasa 10. Bisa jadi kita akan dituntut Tuhan lagi untuk 10 lagi, 10 yang di sana loh. Bukan 10 yang di sini. Itu Tuhan mau. Sampai kapan Tuhan aku harus mengejar maunya Tuhan? Sampai kamu dipanggil. Sampai kapan aku harus menjadi tulus? Sampai kapan aku harus hidup dengan benar? Sampai Tuhan datang. Talenta bicara mengenai tanggung jawab, mengenai berkat, mengenai kemuliaan Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan bicara mengenai diri kita sendiri. Saya tak punya banyak waktu, tadi sudah jalan 20 menit. Jadi saya harap dengan sedikit yang saya sampaikan tadi, adik-adik bisa mengerti mengenai kalian itu berharga semua di mata Tuhan. Apapun adanya kalian. Kalau kalian ada di tempat ini, bukan kebetulan.
Tuhan sudah kasih tanggung jawabnya. Kalian mengerjakan. Mau keluarnya jadi apa? Sampai mana? Setianya. Terserah. Betul nggak Pak Yatiman? Betul. Semuanya kembali ke adik-adik. Bagaimana menerima, meresapi dan melaksanakan sudah apa yang sudah diberikan. Saya mau bersaksi sedikit. Saya lahir di Surabaya, di kota besar, tapi saya tinggal di kota kecil di Jawa Timur. Saya dari Blitar. Sekolah kecil. Banyak orang melihat saya casingnya kayak orang Chinese ya, matanya sipit gitu ya, casingnya agak cerah gitu ya. Tapi sebenarnya papa saya dan Chinese-nya mama saya Jawa. Jadi saya terlahir itu orang bilang ampiang campur. Kalau orang bilang enak ya, hidupnya kayaknya tidak ada masalah. Kata siapa? Saya dari TK sudah dibully. Saya di TK yang banyak Chinese-nya dibilang Jawa. Kata-katain Cina gosok gitu. Hitam soalnya. Ya toh? Saya sekolah di negeri, sipit sendiri, paling putih, bingung. Dikatain singkek, loh bingung toh? TK sekolah swasta, SD sekolah negeri tidak punya teman. 3 tahun pertama saya di SD saya tidak punya teman. Saya selalu sungkan. Saya cuma bisa duduk di taman gitu, tidak punya teman dan tidak punya siapa-siapa. Saya mikir, aku ini terus apa ya supaya punya teman? Saya belajar keras. Di kelas saya ranking 1. Baru banyak yang datang. Tanya, kalau ada PR minta dibantuin. Itu standarnya siapa? Manusia. Bertahan berapa lama? Tidak. SMP, benar, tidak lagi. Persaingan tambah besar. Tambah banyak yang pintar. Dari yang satu sekolah isinya cuma sekian puluh, jadi ratusan. Di SMA ribuan. Tapi apa? Saya belajar. Saya umur kelas 2 SMP sudah belajar pelayanan. Saya ngajar sekolah minggu. Mama saya itu orang yang cukup militan. Jadi kalau saya dulu nggak sekolah minggu itu pahami biru semua. Saya bersyukur saya ditanam di gereja sejak saya masih kecil. Jadi saya belajar firman itu dari kecil, rajin, ikut PA, ikut doa malam, ikut besuk sekolah minggu, besuk kaum muda. Kalau nggak tega di gereja, Senin sampai Minggu nggak pernah pulang. Jadi pokoknya pulang sekolah gereja, pulang sekolah gereja. Kan dari situ saya belajar banyak bahwa hidup itu tidak bisa mengandalkan kepandaian, tidak bisa mengandalkan keberadaan. Loh, orang bilang saya Chinese putih, loh di negeri saya dibully kok. Ya toh, saya masuk swasta juga dibully lagi. Duduk Cina asli kok lapo gitu loh, iya kan? Jadi dimanapun kita selalu ada salahnya, selalu ada kurangnya. Lalu kita mengandalkan apa? Tenaga kita, nggak bisa. Yang bisa diandalkan adalah kekuatan Tuhan, pengertian dari Tuhan. Mulai saya pelayanan, mulai saya menerima diri saya apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya mulai menemukan arti dari diri saya yang sebenarnya. Adik saya pintar sekali main musik. Saya nggak bisa. Mau dileskan piano 4 tahun loh, nggak mudeng-mudeng. Tapi saya punya kelebihan yang lain. Saya suka nyanyi, saya suka menyiapkan pujian, dan sampai hari ini telinga saya ini aneh. Kalau dengar lagu gereja, sekali aja saya bisa ngikutin nadanya dan liriknya tanpa salah. Tapi giliran lagu dunia, langsung zong. Gak bisa. Mau suara sebagus apapun saya pakai, gak bisa. Itu kalau mau pakai lidah saya
leader nggak bisa. Sempat terbersit, aku ini baru ketemu jati diri sudah merasa tidak berharga lagi. Kemudian 18 tahun saya merantau ke Surabaya. Saya mulai dari sekolah TK umur 3 tahun sampai 18 tahun saya tidak pernah meninggalkan Blitar. Saya tidak pernah meninggalkan kedua orang tua saya. Berangkat ke Surabaya usia 18 tahun. Kuliah dalam 1 semester mama saya bilang, mama tidak bisa kirim uang lagi. Jadi kalau kamu mau kuliah, kamu harus bayar sendiri uang kos dan uang makan. Usia 18 lebih sekian bulan, saya sudah mulai bekerja dengan bekal ijazah SMA. Jadi minoritasnya banyak ya, Kristen, Cina duduk, Jawa duduk, ya loh. Melarat sih saya. Kalau orang triple saya quarter, ya toh. Orang tuh bilang triple minoritas saya quarter. Kuliah di negeri, minta beasiswa, nggak percaya. Musik gitu kok minta beasiswa. Mau email kamu 3,5 nggak akan dikasih. Tahu perasaan saya waktu itu? Buat aku kok 1, kenapa mereka 5? Kenapa? Why? Tapi saya tidak bisa selalu why. Hidup harus terus berjalan. Saya akhirnya memutuskan untuk bekerja. Semester 2 saya bekerja. Saya kerja di toko buku. Zaman itu upah saya hanya cukup untuk beli beras 1 kilo. Saya nangis sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh baik. Percayalah, kalau di kondisi berat kita dan kita mengandalkan Tuhan, percaya enggak? Saya itu bisa mengalami mujizat. Saya itu dulu cuma bisa beli beras 1 kilo dan saya umur 19, adik saya yang nomor 2 yang menyusul karena kami cuma beda 2 tahun. Dia juga kuliah di Surabaya dan tidak ada biaya sama sekali. Jadi saya harus menanggung diri saya dan adik saya. Saya beli beras 1 kilo, saya masukkan kaleng misin. Kalau ya kalengnya wafer misin warna hitam, saya sisinya. Setiap selesai beli beras tak doa. Tuhannya apa caranya ini cukup untuk 1 bulan? Ya apa 1 kilo dimakan 2 orang cukup untuk 1 bulan ya kan? Setiap hari saya ambil 1 gelas untuk eating. Jadi dulu itu tidak bisa masak nasi. Jadi kalau air masukkan direbus sampai jadi nasi terus terserah. Jadi kayak saya cuma ambil 1 gelas. Tapi Tuhan itu ajaib deh. Itu terjadi. 1 kilo itu saya doain setiap bulan ya tidak habis kalau saya belum gajian. Tapi sekarang saya coba itu nggak tepat. Ngerti ya? Paham ya? Kamu ada di masa 1, tapi kamu akan ada di masa 10. Dan ketika kamu di masa 10, kamu punya tanggung jawab 10. Nggak boleh lagi minta haknya yang 1. Jadi ketika kamu ada di 1, nikmati privilege-nya. Mujizat Tuhan ada banyak terjadi ketika kamu di posisi 1. Percaya. Percayalah sama Tuhan. Mujizat itu terjadi ketika kita di posisi 1, bukan 10. 10 ada tanggung jawab yang lebih besar. Karena tanpa tanggung jawab, tidak ada mujizat lagi. Itu yang saya alami. Saya tahu rasanya menangis hanya gara-gara kita makan. Saya mengalami usia kalian, saya tahu betul rasanya. Jauh dari orang tua. Teman, gak bisa ngomong. Teman dicurhatin, cuman bisa denger kok. Bisa gak kalau kalian? Mau sama-sama gak punya duit? Mau ngapain? Jadi satu-satunya tempat pertolongan adalah Tuhan kita. Gak ada yang lain. Satu-satunya bisa kita kerjakan adalah taruh dengkul kita pertama. Habis itu apa? Kerja. Dengan apa? Hati yang tulus, jujur, semua dipraktekin di dalam Tuhan. Dan percayalah, usia sekarang saya 38 tahun.
kerja bisa lulus 3,5 tahun. Kalau orang kuliah kan 4 tahun ya. Saya bisa lulus 3,5 tahun sudah bersyukur. Dengan IPK yang tidak terlalu bagus, tapi ya tidak jelek-jelek banget. Paling tidak saya pikir saya tidak bayar semesteran lagi. Pikiran saya tuh pokoknya cuma jangan bayar lagi Tuhan. Artinya duit sudah. Tapi 15 tahun setelah pertemukan saya lagi dengan teman-teman saya sudah selesai S2, anak saya sudah dua. Mereka tetap di posisi yang sama, di perusahaan yang sama, masih satu top. Bahkan ada yang cuma ibu rumah tangga. Anaknya baru mulai begini. Mungkin kamu diawali dengan hidup yang susah sekali, yang kelihatannya cuma satu yang tapi kamu tiba-tiba akan punya 10, tidak perlu melewati yang 5. Tapi yang dapat yang 5, untuk dapat 10 mungkin lebih lama dari kamu yang mulai dari 1. Itu yang namanya tanggung jawab. Ketika kita terima berkat, besar, kecil, atau kelihatannya tidak ada sama sekali, tapi saya tidak percaya kalau tidak ada. Keselamatan itu sudah berkat buat saya. Jadi kalau itu dikerjakan dengan benar, itu akan mendatangkan berkat-berkat yang selanjutnya. Dan pola hitungnya Tuhan itu tidak sama dengan pola hitungnya manusia. Yang tadi saya bilang, kalau normalnya orang kayak saya lama untuk bisa maju, lama untuk bisa sukses. Memulainya dari minus kok. Orang mulai dari 0, saya minus. Lah orang dari 0 aja butuh 10 tahun untuk mencapai 10. Lah kok saya mimpi dapat 100, tapi enggak, matematikanya cuma dari minus, lu bisa bikin 10 tahun jadi 100, orang lain jadi 10, gitu loh. Selama kita pegang firman Tuhan, lakukan, nggak cuma baca, membagikan, percuma. Do it, walaupun nggak tahu apa yang di depan mata. Tuhan akan berubah, bisa, Tuhan bisa merubah dalam hidup kita. Makanya tadi saya bilang, mungkin kalian tidak pernah punya cita-cita masuk sekolah lagi coba. Itu dari SD mungkin cita-citanya jadi apa, jadi dokter, jadi apa, tidak pernah bercita-cita seperti itu. Tapi tiba-tiba mau tahu di sini, pun di sini kalian belum tahu mau jadi apa. Kerjakan aja, lakukan yang Tuhan mau. Kalau tidak tahu tanya sama Tuhan. Mau sampai kapan Tuhan ya jalannya aja. Nanti satu hari kalian akan melihat bagaimana Tuhan berkarya indah sekali dan luar biasa. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga sharing yang sedikit ini boleh menjadi berkat buat Anda. Bakalan ini hamba Tuhan yang juga pemimpin saya dan suami secara pribadi. Saya minta Pak Alem untuk doakan adik-adik di sini semua supaya boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Ya, tadi saya diminta mendoakan Nike, lalu saya diminta mendoakan kalian. Ya, saya semangat saudara kalau mendoakan orang. Ya, karena apa? Apalagi kalau yang tak doakan itu masih muda-muda ya. Bukan kalau tua saya tidak semangat. Tapi yang tua, ya tua, ini generasi emas Indonesia. Amin. Sungguh, saya mengajar di Universitas Ciputra. Ya, setiap kali saya mengajar begini saya semangat betul-betul. Sebetulnya usia saya sudah usia pensiun. Kayak notaris Pak Andi itu sudah umur 68, saya 61. Harusnya pensiun, tapi saya mau begini. Demi generasi emas kayak saudara, saya 10 tahun lagi sampai umur 70, saya akan mengajar orang-orang. Sebetulnya saya tidak kesulitan. Setiap kali ngajar orang-orang yang baru lulus SMA saya kesulitan. Tapi saya semangat cari cara. Kalau di sini baik-baik itu Pak Yakiman, yes. Kalau anak-anak itu anaknya orang kaya, apa jadi Pak Tarik itu tapi saya tidak bisa kopi itu saya berpikir tapi dengan usaha keras saya puji Tuhan
Yayasan Pelayanan Kasih Anak Bangsa. Ya. Jangan dilihat yayasannya, karena semua orang dunia sama. Yang harus kamu lihat ini, satu ada unsur pelayanan. Amin. Di sini kamu harus alami kasih Tuhan dan jadilah anak-anak bangsa. Yang di Alkitab ditulis ini, kamu akan menjadi putra putri ilahi. Yuk, Bapak, berdiri semua. Kamu tetap duduk. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu kau cari. Dan kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Berpersembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik katakan. Yang terbaik yang ada padaku. Sekali lagi katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak di surga, inilah generasi emasmu Tuhan. Yayasan Pelayanan Kasih Anak Bangsa. 60 orang dia Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sudah memilih mereka. Bapak, hamba ingin kau sungguh-sungguh makin terus melengkapi, supaya di hati anak-anak emas ini Tuhan tidak ada perkataan tuduhan bahwa Engkau Allah yang kejam, tetapi memang Engkau Allah yang baik Tuhan, yang sudah memberikan hal yang baik. Bukanlah Tuhan, kobarkanlah Tuhan, dan buatlah melipat ganda keuntungannya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang terus mengerjakan, memotivasi mereka sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab Tuhan. Dan akhirnya ketika nanti ketemu dengan Tuhan, dimanapun mereka berada dan melayani nanti, mereka boleh menjadi hamba-hamba yang setia dan baik untuk memuliakan Tuhan yang sudah memberi kepercayaan kepada mereka. Ini Tuhan, doa hamba-Mu sekali
belajar mempersembahkan yang terbaik dan memuliakan Tuhan di seluruh talenta yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anakmu ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sudah diberi terbaik dan mau dipraktekkan berkata, amin. Anak yang terhilang jahat sebelum waktunya mui tak akan berdampak pada bapaknya. Waktu rusak pulang masih diampuni. Tapi orang yang tidak tanggung jawab, di situ tadi dikatakan engkau jahat. Kita semua kalau tidak tanggung jawab di hadapan Tuhan, ingat Yudas berkhianat, Tuhan tidak pernah mengucap. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab tadi dikatakan apa di ayat itu? Engkau sungguh sangat jahat. Jadi jangan sampai Tuhan marah ya. Mari kita akan diberkati oleh tim ini dengan pengajaran-pengajaran siapa milih, mau buat kue, mau potong rambut, mau disontek, apa ya? Mau ngelas, siapa yang mau dilas, disalib, boleh semua. Mari kita akan Pak Toto ada satu lagu untuk kita akhiri pada wajah dihidupku pada sobat setia. Iya, jadi Tuhan Yesus setia memanggil kita sampai nanti kelak negeri kekal kita akan diberikan. Mari satu lagu semangat untuk membawa pasukan merah ini, semerah bajunya, semerah api Tuhan Yesus ini. Terjauh Tuhan. Tuhan
Bila tangan kita terangkat, kita memohon pertolongan Tuhan. Mungkin siang ini ada di rumah, ada yang mungkin mengalami sakit atau kekurangan. Kita ada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada mujizat. Di rumah Tuhan ada berkat. Tuhan, kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita minta tolong. Kita akan puja angkat tanganku menyembah Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Katakan, makananku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yes, Lord. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, that would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat aku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya dulu. Terima kasih. Ya. Kami sehat, panjang umur. Amin. Satu hari sekali kesini.